Halo guys, akhirnya nyampe juga ya di video gua yang part 3 ini. Nah, masih dengan seputar A22 series. Di video gua yang ketiga ini, gua akan ngebahas perbandingan antara Samsung Galaxy A22 4G dengan Samsung Galaxy A22 5G. Kira-kira di antara kedua smartphone ini, mana yang lebih unggul? Atau memang kedua smartphone ini mempunyai performa yang kurang lebih sama, namun dari masing-masing smartphone ini memang memiliki karakter. Yuk simak reviewnya berikut ini. Halo guys, balik lagi di channel YouTube gua, My Gadget Review. Di video gue yang part 1 kemarin, itu gue ngebahas Samsung Galaxy A22 5G. Dan di video gue yang kemarin, yang kedua, itu gue ngebahas Samsung Galaxy A22 yang 4G. Nah, di video gue yang ketiga ini, gue akan ngebahas perbandingan dari kedua handphone tersebut ya. Secara dari segi tipe sama ya kan, yang membedakan cuman yang satu bisa 5G, yang satu bisa 4G. Selain itu, masih banyak kok perbedaan-perbedaan yang ada di Samsung Galaxy A22 series ini. Dan di sini ada 4 poin penting ya yang akan gue jadiin bahan perbandingan dari kedua Samsung A22 series ini. Yang pertama adalah kualitas layar, yang kedua adalah kualitas kamera, yang ketiga adalah kualitas performa, dan yang terakhir adalah ketahanan baterai. Nah, di sini gue akan mulai dulu dari yang pertama, itu adalah ngetes kualitas layar dari masing-masing kedua smartphone A22 series ini. So, stay tune terus on my YouTube channel, My Gadget Review. Yuk, kita cari perbandingannya dari Samsung Galaxy A22 4G dengan Samsung Galaxy A22 5G. Oke, dan ini adalah Samsung Galaxy A22 4G dengan Samsung Galaxy A22 5G. Untuk pertama yang akan gua cek itu adalah operating systemnya ya. Dimana untuk Samsung Galaxy A22 4G dengan Samsung Galaxy LTE ini dia sudah membawa OS yang paling baru ya. Untuk versi One UI Core-nya 3.1, untuk versi Android-nya 11. Oke, terus gua cek untuk dari segi tampilan ya kan. Di sini keduanya ini sudah membawa refresh rate 90 Hz ya. Nah, di sini sama nih. Jadi harusnya untuk secara kemulusan layar ataupun performa lain sih harusnya sama. Yang membedakan adalah di sini memang Samsung Galaxy A22 5G ini membawa prosesor yang berbeda dibandingkan dengan Samsung Galaxy A22 yang 4G. Oke, lanjut untuk kualitas layar ya. Untuk kualitas layar sendiri dari Samsung Galaxy A22 4G ini dibekali dengan layar Super AMOLED. Sementara untuk Galaxy A22 yang 5G ini, dia dibekali dengan layar TFT PLS LCD ya. Oke, dan sekarang kita akan coba untuk kualitas videonya ya. Kebetulan tadi untuk videonya itu udah gue download ya kan. Gue cek dulu di sini. Untuk rinciannya itu sama ya. Jadi resolusinya 1920 x 1080. Nah, di sini gue akan tes dulu ya. Nah, di sini kalian bisa perhatiin ya di sini untuk Samsung Galaxy A22 yang versi 4G. Di sini dari segi layar itu terlihat lebih clean ya. Jadi di sini untuk warna putihnya di sini kelihatan ya. Tapi memang sih ya dari kedua smartphone ini itu memang berkarakter sih ya. Jadi dari Samsung Galaxy A22 5G sendiri juga dia berkarakter memang untuk layar TFT PLS ya memang seperti ini. Cuman sih so far kalau menurut gua ya sesuai dengan kebutuhan aja ya. Tapi kan di sini untuk kelebihannya di Samsung Galaxy A22 5G ini adalah layarnya lebih besar ya kan, 6,6 inch. Sementara di Samsung Galaxy A22 yang 4G ini dia masih memakai layar 6,4 inch. Untuk volumenya kita coba dulu ya sini. Ternyata masih besar yang 5G ya, karena dia ada dua speaker di sini. Nah, itu tadi pengujian Samsung Galaxy A22 series dari segi layar. Gimana teman-teman menurut pendapat teman-teman? Sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing ya. Memang di kedua smartphone ini itu dari segi ukuran memang berbeda ya kan, tapi dari segi kualitas layarnya juga ada yang berbeda juga. Nah, kita lanjut untuk yang kedua adalah pengetesan kualitas kamera. Nah, di sini gue akan membuat perbandingan
Pertama adalah kualitas kamera, terus yang kedua adalah kualitas video. Oke, dan di sini gue akan ngejelasin sedikit tentang komposisi kamera dari masing-masing Samsung Galaxy A22 series ini ya. Dimulai dengan Samsung Galaxy A22 4G, ini dia ada untuk kamera potretnya ya di sini. Terus untuk fotonya, nah ini untuk normalnya, ini untuk ultrawide-nya sama di sini ya. Terus untuk fotonya ini kita bisa set yang untuk kamera utamanya ya, dia di 48 megapikselnya. Ini kita set dulu di sini. Nah, ini untuk setup 48 megapikselnya ya di sini. Terus untuk videonya di sini, untuk resolusinya ya di sini kelihatan nih di sini perbedaannya. Kalau misalkan Samsung Galaxy A22 5G ini dia sudah memakai resolusi 2K ya kan. Terus ada Full HD 30 fps dan HD 30 fps. Sementara di Samsung Galaxy A22 4G itu hanya di Full HD 30 frame per second dan HD 30 frame per second. Untuk fitur lainnya sama ya di sini, kurang lebihnya hampir sama, namun yang membedakan adalah di Samsung Galaxy A22 4G ini dia ada foto makronya di sini ya. Oke, untuk semuanya sepertinya sama ya. Nah, di sini bedanya kalau misalkan di A22 4G ini ada zona IR-nya, kalau di sini untuk kamera tambahannya itu cuman untuk di aplikasi stiker ya. Oke, di sini gue balikin lagi. Terus kita cek untuk kamera depannya ya. Oke, untuk kamera depannya di sini itu masih sama ya, ada ultrawide-nya juga. Resolusi sama juga 13 megapiksel ya. Terus untuk potretnya juga ada di sini. Dan untuk videonya di kamera depan ini resolusinya sama ya. Jadi HD sama Full HD 30 fps. Untuk fitur lainnya itu sama juga ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ketika gua ambil video dari Samsung Galaxy A22 5G ini cenderung autofokusnya agak sedikit kurang ya. Karena memang di Samsung Galaxy A22 5G ini dia tidak menggunakan fitur OIS di kameranya. Tapi jangan khawatir, di Samsung Galaxy A22 5G ini dia mendukung resolusi videonya hingga 2K ya. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah teman-teman, itu tadi untuk kualitas kamera dan video dari Samsung Galaxy A22 series ya kan. Dan kita lanjut di pengujian ketiga ya kan. Untuk pengujian ketiga ini gua akan ngetes masing-masing di kedua smartphone ini untuk bermain game. Kira-kira dari kedua smartphone ini mana yang lebih stabil di antara Samsung Galaxy A22 4G dan Samsung Galaxy A22 5G. Ini untuk CPU-nya ya, Samsung Galaxy A22 yang 4G itu dia membawa MediaTek Helio G80 dengan fabrikasinya itu 12 nanometer. Sementara untuk di Samsung Galaxy A22 yang 5G itu membawa prosesor MediaTek Dimensity 700 ya kan, yang notabene-nya memang untuk prosesor ini support di 5G. Kelebihan untuk di Samsung Galaxy A22 5G ini dia sudah dibekali fabrikasi 7 nanometer ya. Jadi perbedaannya di sini udah kerasa banget ya. 12 nanometer dengan 7 nanometer. Dan gue lanjut ya untuk pengetesan selanjutnya itu di menu sensor ya. Jadi dimana di sini kelihatan banget untuk Samsung Galaxy A22 4G itu yang absen ada 3 sensor cahaya, sensor suhu, sama sensor tekanan. Tapi untuk gyroscope dua-duanya ini sudah memiliki ya.
Terus untuk di Samsung Galaxy A22 5G itu yang absen hanya sensor suhu dan sensor tekanan. So far sih ini untuk kedua smartphone ini kurang lebihnya imbang lah ya, hanya untuk sensor cahayanya aja di Samsung Galaxy A22 4G ini nggak ada. Oke, dan di sini gue akan ngetes untuk performa total ya dari kedua smartphone tersebut. Nah, ini untuk skor bawaan ya dari masing-masing Samsung Galaxy A22 4G dengan Samsung Galaxy A22 5G ya kan. Dan untuk hasilnya di sini jelas lebih unggul ya di Samsung Galaxy A22 5G dengan membawa skor 302.085. Sementara untuk di Samsung Galaxy A22 4G ini hanya puas dengan membawa skor 225.407 ya. Oke, di sini dan gue akan melakukan pengujian ulang ya. Jadi yang ini udah tes pertama dan sini gue akan ngetes lagi nih apakah dari masing-masing kedua ini skornya tetap sama atau akan berubah. Kita tunggu ya. Dan ini adalah hasil tes kedua dari masing-masing smartphone Samsung Galaxy A22 series ya. Tadi kalau yang gue lihat itu malah lebih duluan yang 5G ya. Ini ada sedikit delay untuk Samsung Galaxy A22 yang 4G-nya. Dari kesimpulan saya di sini ketahuan ya, untuk dari skornya untuk segi performa ini memang lebih unggul di Samsung Galaxy A22 yang 5G. Oke, di sini gue akan ngetes lagi untuk pengujian performa dari masing-masing smartphone Galaxy A22 series ini ya. Pengujian performa kedua gue make aplikasi Geekbench 5 ya. Oke, di sini gua run dulu ya. Dan ini adalah hasil skor menggunakan aplikasi Geekbench 5 ya dari kedua smartphone A22 series tersebut. Dan di sini kelihatan nih, ya beda lagi ya kan. Di sini A22 5G lebih unggul. Untuk single core-nya sendiri dia memperoleh nilai 564. Wah, luar biasa banget. Dan untuk multi core score-nya juga sama nih. Untuk di Samsung Galaxy A22 5G dia memperoleh nilai 1485. Sementara di Samsung Galaxy A22 4G hanya puas dengan nilai 325 untuk single core score-nya, 1279 untuk multi core score-nya. Oke. Dan ini adalah pengujian kedua ya dari Samsung Galaxy A22 series. Dan gua mau lanjut untuk pengujian ketiga menggunakan aplikasi 3D Mark ya di sini ya. Hasil skor ya dari tes 3D Mark Samsung Galaxy A22 series. Di sini untuk Samsung Galaxy A22 5G itu dia memperoleh nilai 321, sementara di Samsung Galaxy A22 yang 4G itu memperoleh nilai 173 untuk di kategori Wildlife Extreme. Kita coba dulu untuk selanjutnya untuk Wildlife Extreme Stress Test. Dan ini adalah hasil tes untuk kedua smartphone ini ya, untuk aplikasi 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test. Nah, di sini Galaxy A22 yang 5G lebih unggul ya untuk batch loop score-nya di 323, sementara di Galaxy A22 4G ini cukup puas mendapat nilai 176 ya. Dan ini untuk performance range-nya ya di sini ya. Dan ini untuk hasil tes Wildlife ya dari kedua smartphone Samsung Galaxy A22 5G dan Samsung Galaxy A22 4G. Di sini sama juga di A22 5G ini lebih unggul ya, skornya di 1105. Sementara di Samsung Galaxy A22 4G ini di 693. Oke, dan ini adalah hasil skor Wildlife Stress Test ya dari aplikasi 3D Mark di Samsung Galaxy A22 4G dengan Samsung Galaxy A22 5G. Di sini masih tetap unggul yang seri 5G ya di 1108 untuk best loop score-nya. Sementara di Samsung Galaxy A22 4G itu skornya 694. Oke, dan di sini gua akan ngetes performa game ya dari masing-masing kedua smartphone ini. Dan aplikasi yang gua bawa sekarang itu adalah aplikasi FPS Meter ya. Jadi untuk ngecek frame rate-nya di menit keberapa dia akan drop, di menit berapa dia akan menstabilkan performa. Oke, dan di sini gua akan coba dulu untuk game PUBG ya. Dan untuk settingan grafik dari kedua smartphone ini udah gua setting sama ya di Smooth Extreme.
Oke, nah di sini gua ambil di video lambatnya ya. Jadi di sini ketahuan nih Samsung Galaxy A22 4G ini frame dropnya memang agak sedikit nggak beraturan ya. Jadi dari 31 dia bisa langsung drop ke 27 atau 28. Nah sementara di Samsung Galaxy A22 yang versi 5G ini memang dia untuk FPS-nya memang dia nggak bisa sampai di atas 30. Namun performanya dia itu lebih stabil. Jadi turun angkanya itu dari 27 ke 28 langsung ke 26 itu cenderung stabil. Nah di sini bisa ambil kesimpulan bahwa untuk performa gamingnya Samsung Galaxy A22 5G ini sedikit lebih baik ketimbang Samsung Galaxy A22 yang versi 4G ya. Dan itu tadi performa dari masing-masing kedua Samsung A series ini. Dan yang terakhir adalah gua akan ngetes untuk ketahanan baterai. Nah di sini gua akan record video ya kan masing-masing Full HD ya kan. Kalau di Samsung Galaxy A22 5G ini dia udah bisa 2K. Jadi di sini gua akan record video selama kurang lebih 30 menit. Kira-kira baterai mana dari kedua tipe ini yang masih bertahan, dalam arti dia berkurangnya lebih sedikit. So, kita lihat ya untuk pengujian yang terakhir ini. Dan untuk masing-masing video di sini gua setnya sama aja deh ya, di Full HD 30 frame per second. Nah, seperti ini. Oke, dan setelah video 30 menit di sini ternyata Samsung Galaxy A22 yang versi 4G ini sedikit lebih hemat ya. Untuk baterainya itu cuman di 8% aja. Sementara di Samsung Galaxy A22 5G ini dia hampir 13% berkurangnya. Dan suhunya ini lebih meningkat ya di Samsung Galaxy A22 yang versi 5G, sementara di Galaxy A22 yang 4G ini cenderung lebih stabil. Bisa lihat di sini ya, untuk suhunya itu hampir 45 derajat Celcius. Dan di sini gua bisa ambil kesimpulan ya, ternyata untuk layar Super AMOLED itu konsumsi daya baterainya itu sedikit lebih hemat dibandingkan dengan layar PLS TFT yang notabene-nya memang untuk daya baterainya sedikit lebih ekstra. Namun sih untuk performa memang Samsung A22 5G ini memang yang paling bagus ya. Oke, dan itu tadi ya review antara dua perbandingan Samsung Galaxy A22 4G dengan Samsung Galaxy A22 5G. Kalau gua ambil kesimpulan sih intinya gini ya, kedua smartphone ini memang sama-sama bagus dan memang kedua smartphone ini mempunyai karakter masing-masing dari setiap tipenya. Buat kalian yang mungkin mau membeli Samsung Galaxy A22 4G dan Samsung Galaxy A22 5G, intinya sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau memang kalian lebih suka foto untuk edit video, menurut gua Samsung Galaxy A22 4G ini gua sangat rekomendasiin banget karena memang dari fitur kameranya dia sudah support OIS yang pertama. Terus dari segi layarnya dia memang udah support Super AMOLED. Kalau misalkan memang kalian suka banget sama ngegame ya kan, terus untuk experience layarnya yang lebih besar. Dan tak lupa juga untuk jaringan 5G ready nih di Samsung Galaxy A22 yang 5G. Menurut gua Samsung Galaxy A22 5G ini juga saya sangat rekomendasikan buat kalian yang memang suka banget sama ngegame dan memang kalian mau update nih untuk jaringan 5G-nya di tahun depan mungkin ya. Sekian YouTube dari gua, My Gadget Review. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel ini selalu berkembang dan selalu mendapat informasi terupdate seputar smartphone, terutama brand Samsung. Ditunggu untuk hands-on video gua selanjutnya dan ditunggu juga untuk review video-video gua selanjutnya. My Gadget Review pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.